Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 kelas 7 AC akan mempresentasikan analisa SWOT studi kasus pemberian fasilitas kredit pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, tepatnya di Perumda BPR Kota Sukabumi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ageng Rudiono, Mas Julian dari Kota Sukabumi, Mbak Maria Nurmanita dari Jakarta, Mbak Winnie Fadilah Nugraha dari Tas. Next. Next. Pada pembahasan kali ini di bab pertama terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian. Di bab kedua, landasan teori. Di bab ketiga, hasil dan pembahasan. Next slide. Ya, melakukan penelitian di Perumda BPR Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Ruko 235, tepatnya di Kota Sukabumi. Next slide. Pada bab kali ini yaitu pendahuluan di latar belakang perkembangan zaman yang begitu cepat membuat budaya pun semakin mengikuti zamannya. Maka dari itu dengan perubahan ini kami akan menjadikan di situasi di mana masa depan sangat sulit diprediksi dan dipastikan. Perusahaan tidak lepas dari berbagai perubahan yang disebabkan oleh lingkungan eksternal dan internalnya. Jadi melatar belakangi di penelitian kami ini, Perumda BPR Kota Sukabumi adalah merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan. Pengembangan bank perekonomian rakyat di Indonesia dimulai sejak setelah kemerdekaan. Pada waktu itu, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk jasa keuangan. Slide selanjutnya. Maka dari itu, analis SWOT ini berguna dalam menentukan strategi dan arah masa depan perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan. Dalam melaksanakan perencanaan strategis sebelum menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan kesadaran terhadap faktor-faktor yang digunakan dalam mengambil keputusan bisnis atau menentukan strategi bisnis. Rumusan masalah, jadi di penelitian kami, rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan analis SWOT, bagaimana penerapan analis SWOT pada sebuah usaha, bagaimana penerapan analis SWOT pada usaha di Perumda BPR Kota Sukabumi. Tujuan dan manfaat penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui kekuatan, untuk meningkatkan strategi bisnis, IFAS dan EFAS. Selanjutnya, penelitian yang kami lakukan adalah dengan metode penelitian berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Presentasi selanjutnya untuk bab kedua, landasan teori, akan disampaikan oleh Mbak Maria. Baik, terima kasih Mas Rudi. Untuk bab 2 sendiri tentang landasan teori, terdiri dari pengertian perbankan. Perbankan adalah lembaga perantara keuangan yang dalam operasinya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang kemudian menanamkan dana simpanan tersebut dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha, menurut Guitan tahun 1997. Untuk selanjutnya ada pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam. Terkutip dari POJK BPR nomor 1 tahun 2024. Selanjutnya ada pengertian bisnis. Bisnis merupakan kegiatan, rencana, strategi yang merinci untuk menjalankan suatu usaha akan beroperasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.
terkutip dari Ramadhaniyati et al. Tahun 2023. Kemudian ada pengertian analisis SWOT. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis, yakni strength, weakness, opportunities, and threats. Terkutip dari Akbar et al. Tahun 2023. Lalu kemudian ada penerapan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memudahkan faktor-faktor penting, memprediksi masalah yang timbul, memberikan kesempatan untuk perusahaan untuk berkembang pesat, kemudian juga memudahkan pengambilan keputusan. Terkutip dari Akbar et al. Tahun 2023 juga. Untuk selanjutnya, bab 3 hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Julian. Mas Julian, silakan. Mas Julian, silakan. Oke. Dari bab 3 hasil dan pembahasan, sebelumnya saya bahas dulu terkait profil perusahaan. Next slide, Mbak Winnie. Profil perusahaan BPR Kota Sukabumi, penelitian dilakukan di Perumda BPR Kota Sukabumi, di mana BPR itu Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah Kota Sukabumi. Next. BPR berdiri mulai tahun 1958 dengan nama Bank Pasar Kota Praja Sukabumi, dengan perubahan-perubahan nama dan badan hukum sampai pada tahun 2019 berubah dari PD BPR Kota Sukabumi berubah menjadi Perumda BPR Kota Sukabumi atau Perusahaan Umum Daerah Kota Sukabumi dengan dasar hukum Perda Nomor 4 tahun 2019 tanggal 8 Juli 2019. Sedangkan untuk visi misi perusahaan, visi dari BPR Kota Sukabumi dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk misi yaitu 1. Meningkatkan promosi, 2. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia BPR, 4. Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat, yang terakhir meningkatkan penyaluran kredit bagi usaha kecil dan pegawai. Next. Nah, untuk struktur organisasi di mana 100% pemilik sahamnya yaitu Pemda Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, di mana wali kota sebagai penguasa modal dari BPR Kota Sukabumi, dengan pengurus yang terdiri dari Dewan Pengawas atau Komisaris, dan direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Nah, kemudian untuk bawahnya ada Kabag Pemasaran, PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Mampu PPT, Kabag Operation dan Satuan Pengawas Internal atau SPI atau Audit. Next. Oke, ini untuk logo perusahaan ya. Next. Ya. Untuk analis SWOT pada sebuah usaha adalah kunci pengembangan bisnis serta mitigasi dalam menghadapi dengan cara melakukan kajian yang menyeluruh. Wawasan akan kelebihan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, baik di dalam maupun di luar, akan membantu dalam menciptakan strategi berkualitas untuk mencapai tujuan. Analisa SWOT memiliki tujuan utama adalah 1. Memudahkan pemetaan faktor penting. 2. Memprediksi berbagai masalah yang akan timbul. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah. Dan keempat, memberikan kesempatan perusahaan untuk berkembang lebih pesat. Yang terakhir, memudahkan dalam mengambil keputusan. Next. Analisis SWOT yang terjadi di BPR terdiri dari kekuatan, di mana terdiri dari sisi sumber daya manusia,
sumber daya keuangan, pertumbuhan kredit yang diberikan, bauran permasalahan kredit, kemudian segmentasi kredit, positioning kredit yang diberikan untuk kekuatan. Di kelemahan juga ada sisi sumber daya manusia. Atau kedua, sumber daya fisik. 3, pertumbuhan kredit yang diberikan. 4, bauran pemasaran kredit. 6, ruang lingkup segmentasi kredit. 7, targeting kredit yang diberikan. Sedangkan untuk opportunity dari sisi faktor ekonomi, kemudian dari sisi faktor sosial, lingkungan demografis, yang terakhir lingkungan BPR. Dari sisi ancaman, BPR dinilai berdasarkan faktor politik, faktor teknologi, lingkungan demografis, dan lingkungan BPR. Nah, dari sisi hasil IFAS dan EFAS, untuk pengertiannya terlebih dahulu, IFAS adalah faktor eksternal, faktor internal yang menjadi metrik. Kan EFAS adalah faktor eksternal yang menjadi terdiri dari unsur peluang dan ancaman. Sedangkan untuk IFAS terdiri dari kekuatan, strength, dan weakness, kelemahan. Itu yang melekat pada BPR. Next. Nah, tadi dijelaskan untuk faktor kekuatan dan EFAS sehingga menghasilkan kertas kerja. Kertas kerja ini berdasarkan hasil wawancara. Nah, asumsi wawancara dibuatkan kertas kerja ini dengan petugas manajemen risiko. Tadi variabelnya itu yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia, definisi faktor internal yang mempengaruhi fasilitas kredit yaitu kompetisi admin kredit. Di sini diberikan tanda checklist atau diberikan tanda 1S. Tanda satunya itu di kekuatan. Sedangkan untuk integritas AO admin kredit dan pengurus BPR sama di checklist atau di flag atau diberi nilai 1 di sisi kekuatan. Nah, dari sisi variabel sumber daya manusia untuk citra dan reputasi AO admin kredit dan pengurus BPR itu di flag di 1. Nah, jadi yang mempengaruhi penilaian IFAS dari sisi kertas kerja ini yaitu variabel lingkungan, terdiri sumber daya yang tadi disebutkan, kemudian definisi menjadi nilai kekuatan atau kelemahan, bobot, rating, dan bobot kali rating. Nah, di sini ada nilai 1, yaitu tujuannya menjadi flag. 1 ini bisa diganti dengan checklist. Mana yang menjadi faktor kekuatan dan mana menjadi faktor kelemahan. Untuk sisi bobot ini berdasarkan hasil wawancara tadi, asumsi dengan petugas menulis. Sehingga bobot ini harus berakhir nilainya dari jumlah keseluruhan bobot ini harus berakhir jumlahnya harus 1 yang di bawah. Kemudian untuk rating ini yang mempengaruhi rating itu kalau misalkan di isi flagnya itu di sisi kekuatan, maka ratingnya itu diisi nilainya itu di kekuatan. Begitu sebaliknya, kalau rating ini flagnya diisi di kelemahan, maka nilai rating harus diisi di kelemahan. Nah, rating ini nilainya dari 1 sampai dengan 5, di mana yang terendah itu 1 dinilai tidak baik, 2 didefinisikan kurang baik, didefinisikan cukup baik, kalau 4 didefinisikan baik, dan 5 didefinisikan sangat baik. Nah,
Dari 1 sampai 5 ini menghasilkan bobot kali rating. Nilainya itu berpengaruh berdasarkan dari bobot dan rating. Nah, bobot dan rating ini kalau misalkan nilainya flagnya di sisi positif, sedangkan untuk kelemahan nilainya negatif, sehingga menghasilkan nilai 2,09 untuk kekuatan dan kelemahan negatif 1,23. Next. Nah, variabel untuk EVAS yang menjadi eksternal yang mempengaruhi fasilitas kredit, variabelnya itu tadi ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi, dan lingkungan demografik. Yang keenam, lingkungan BPR. Di sini dimensi faktor internal yang mempengaruhi fasilitas kredit sama tadi terdiri dari beberapa dimensi, mulai dari dimensi perekonomian yang tidak menentu sampai dengan kenaikan BPM, lingkungan BPR. Mana yang menjadi flagnya? Apakah di flag peluang, menjadi peluang, atau menjadi ancaman? Nah, bobotnya juga sama, harus menilai, harus jumlahnya, nilai akhirnya harus 1. Sama tadi 1 sampai dengan 5. Dengan peluang nilainya positif, sedangkan untuk ancaman nilainya negatif. Dari hasil kertas kerja dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan nilai kekuatan opportunity yaitu 1,53. Sedangkan untuk trade ancaman nilainya negatif 1,48. Kemudian next, untuk matriksnya dari hasil kertas kerja yang dilakukan oleh BPR, dari hasil metrik di atas dicari kuadran X dan Y, di mana nilai X yaitu IFAS atau internal, yang menjadi nilai IFAS yaitu nilai bobot strength dikurangi bobot weakness, kelemahan, sehingga menghasilkan nilai X. Sedangkan untuk variabel Y yaitu selisih total dari ancaman, yaitu nilainya negatif. Sehingga nilai X yang tadi bobot 2,09 dikurangi bobot ancaman negatif 1,23 menghasilkan variabel X 0,86. Sedangkan untuk Y 1,53, nilai peluang dikurangi ancaman 1,48 sehingga menghasilkan nilai Y 0,05. Kita bisa lihat di posisi BPR yaitu masih di nilai 1 atau sebagai agresif. Coba di next, Mbak Win. Nah, untuk metrik berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi perusahaan pada kuadran 1 atau positif. Hal ini menandakan perusahaan dalam kondisi kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya perusahaan dalam kondisi prima dan sangat mungkin untuk terus memperbesar dan memperluas pertumbuhan usaha demi kemajuan perusahaan secara berkesinambungan. Bisa diperhatikan gambar strategi kredit untuk metriknya hasil dari perhitungan, kemudian data kredit SWOT dan analisis metrik SWOT di bawah ini. Kemudian untuk kesimpulan dapat disampaikan oleh Mbak Winnie. Silakan Mbak Winnie. Berikut adalah kesimpulan dari analisis SWOT pada studi kasus pemuda BPR Kota Sukabumi. Yang pertama yaitu ada kekuatan, ada posisi strategis, kerjasama dengan pemerintah, kinerja keuangan yang stabil. Yang kedua ada kekurangan, yaitu keterbatasan modal, teknologi yang kurang modern, pengelolaan risiko yang perlu ditingkatkan kembali. Yang ketiga ada peluang,
Poinnya yang pertama itu peningkatan peminatan kredit, yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga teknologi. Yang keempat itu ancaman, yaitu persaingan yang sangat ketat, perubahan, diversifikasi, regulasi, ada kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu saran yang kami berikan untuk analisa SWOT pada BPR Sukabumi ini, yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada, peningkatan kerjasama dengan pemerintah, optimalisasi proses strategis. Yang kedua, meningkatkan modal, modernisasi teknologi. Yang ketiga, pengelolaan risiko yang lebih baik. Yang ketiga itu memanfaatkan peluang dengan cara meningkatkan produk dan layanan. Yang kedua, edukasi keuangan. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu yang untuk menghadapi ancaman dengan strategi persaingan yang cerdas, penyesuaian dengan regulasi. Yang ketiga, diverifikasi risiko. Saya kembalikan kepada Mas Ageng Rudiono. Oke, terima kasih Mbak Maria, Mas Juli, dan Mbak Winnie. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 11 kelas 7AC ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga materi analisa studi SPLT yang kami lakukan penelitian di BPR Perumda Kota Sukabumi bermanfaat buat semuanya. Kami dari kelompok terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi